Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizal Arifin dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kali ini kita akan belajar perintah dasar di Linux. Kenapa kita perlu belajar perintah dasar di Linux? Karena pada umumnya perangkat lunak komputasi material termasuk yang berbasis DFT itu beroperasi secara optimal jika menggunakan OS atau operating system Linux. Maka kita harus mengetahui perintah-perintah dasar di Linux. Nah, perintah yang pertama adalah perintah pwd atau pwd. Perintah ini digunakan untuk menunjukkan direktori kerja kita saat itu. Nah, misalkan kita ketikkan pwd. Nah, maka di sini akan muncul direktori kerja kita saat ini. Kalau di sini muncul /home/Rizal, artinya kita berada pada direktori Rizal. Direktori home/Rizal. Nah, perintah yang selanjutnya adalah perintah cd. Perintah cd ini digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori yang lain. Misalnya, kita ketikkan cd/home/username/hidung. Maka kita berpindah dari direktori kita saat ini ke direktori home/username/hidung. Atau kalau kita mau berpindah ke direktori di atasnya, maka kita ketikkan cd titik-titik. Ini berpindah dari direktori kita saat ini ke direktori di atasnya. Oke. Misalkan di sini kita berpindah ke direktori dft. Saya ketikkan cd dft. Saya klik enter, maka sekarang saya berada pada direktori home/Rizal/dft. Kalau saya mau berpindah ke direktori di atasnya, maka saya ketikkan cd titik-titik. Ya, maka saya berpindah ke direktori di atas dft, yaitu /home/Rizal. Oke, untuk selanjutnya perintah ls. Perintah ls digunakan untuk melihat isi direktori. Nah, ada beberapa variasi dari perintah ls. Misalkan untuk menampilkan semua file, direktori, subdirektori, maka kita gunakan perintah ls-r besar. Kemudian untuk menampilkan semua file termasuk file tersembunyi, kita gunakan perintah ls-a. Untuk menampilkan semua file beserta informasinya, kita gunakan perintah ls-al. Oke, kita coba. Di folder dft, kita mau melihat isi foldernya, kita tampilkan isi foldernya, kita gunakan perintah ls. Oke. Kemudian coba kita gunakan perintah ls-al. Maka di sini akan muncul file ya beserta informasi filenya. Misalkan file dft.dat ini dibuat pada tanggal 18 Mei. Nah, kemudian ukuran filenya adalah 79 bytes. Baik, perintah selanjutnya adalah perintah cat. Perintah cat ini digunakan untuk menampilkan isi file di layar. Misalkan saya ingin menampilkan isi dari file dft.dat, maka saya gunakan perintah cat spasi dft.dat. Baik, kita coba. Kita mau menampilkan isi dari file dft.dat. Maka saya ketikkan cat dft.dat. Enter. Oke. Nah, isi dari file dft.dat adalah ini. Ditampilkan di layar.
Nah, kemudian perintah cp. Perintah cp digunakan untuk mengcopy file atau directory. Nah, untuk mengcopy file, maka kita ketikkan cp file asal, kemudian file duplikat. Kemudian untuk mengcopy folder, di situ kita tambahkan -r. Jadi cp -r, kemudian folder asal dan folder duplikat. Nah, kita coba. Kita akan mengcopy file dft.dat ke file dft_cp.dat. Oke, maka saya ketikkan cp spasi dft.dat spasi file duplikat yaitu dft_cp.dat. Oke, kita lihat sekarang kita punya file baru yaitu dft_cp.dat. Ini merupakan file duplikat dari dft.dat. Coba kita lihat isinya. dft_cp.dat. Ternyata isinya sama dengan file dft.dat. Nah, kemudian perintah mv. Perintah mv digunakan untuk memindahkan file, namun perintah ini lazim juga digunakan untuk merename file. Misalkan kita mau merename file dft.dat menjadi file dft1.dat atau memindahkan file dft.dat menjadi file baru yaitu dft1.dat. Oke, maka kita gunakan perintah mv dft.dat kita pindahkan menjadi dft1.dat. Oke, kita lihat ya, file dft.dat hilang dan berganti nama menjadi file dft1.dat. Oke, kita kembalikan dft1.dat, kita pindahkan ke dft.dat. Oke, sorry, maaf, salah perintah dari mv ya. mv dft1.dat dft.dat. Oke, kita coba lihat. Nah, tadi file dft1.dat saya pindahkan menjadi file dft.dat. Apakah isinya masih sama? Kita lihat dft.dat cat dft.dat. Nah, sehingga di sini kita lihat isinya masih sama dengan file sebelumnya. File ini dft.dat kemudian dipindahkan atau diubah ke file dft1.dat dan dikembalikan lagi ke dft.dat. Isinya tetap sama. Oke. Kemudian perintah selanjutnya adalah perintah mkdir, make directory. Perintah ini digunakan untuk membuat direktori baru. Misalkan saya ingin membuat direktori baru dftq, maka saya ketikkan mkdir spasi dftq, nama direktori baru yang ingin saya buat. Oke, saya lihat di sini ada folder dftq. Kita coba masuk ke folder ini. Oke, kita lihat isinya, belum ada isinya karena memang ini adalah folder baru. Oke, kita kembali lagi ke folder di atasnya dengan perintah cd. Oke. Nah, perintah selanjutnya adalah perintah rm. Rm ini digunakan untuk menghapus file. Nah, sedangkan untuk menghapus directory kita dapatkan atau kita dapat menggunakan perintah rm-r. Oke. Sebagai contoh, saya ingin menghapus file di sini adalah dft2.txt. Ya, saya ingin hapus file tersebut. Maka saya ketikkan perintah rm kemudian dft
dft2.txt. Oke, kita lihat file dft2.txt yang semula ada sini sudah terhapus. Kalau saya ingin menghapus folder, misalkan di sini adalah folder dft ku, maka saya gunakan perintah rm-r dft ku. Kita coba lihat file dft ku atau folder dft ku sudah terhapus. Oke, perintah selanjutnya adalah perintah touch. Perintah touch itu digunakan untuk membuat file kosong yang baru. Ya, misalkan saya ingin membuat file dft2.txt, file kosong, maka saya gunakan perintah touch, kemudian spasi, nama file yang mau saya buat, dft2.txt. Nah, file dft2.txt yang tadi sudah saya hapus, kita coba lihat. Ya, di sini baru saya buat lagi. Oke, kita coba lihat isinya. Cut dft2.txt. Ya, tidak ada isinya. Karena memang ini adalah file yang baru saya buat. File kosong yang saya buat. Kemudian perintah selanjutnya, perintah grep. Perintah grep digunakan untuk mencari kata dalam file. Misalkan kita mau mencari kata dft di dalam file dft.dat, maka kita bisa ketikkan grep, kemudian kata yang hendak kita cari, kemudian nama file di mana kata tersebut berada. Contohnya adalah dft.dat. Nah, akhirnya di sini kita menemukan kata dft ini berada dalam baris ini. Saya sedang belajar dft menggunakan Quantum Espresso. Atau misalkan saya cari kata saya. Oke, maka saya tulis grep, kemudian